Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da ramadana syahrullahil muharram. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Salawat serta salam moga tetap dicurah limpahkan ke junjungan alam, yakni Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada atba'ut tabi'in, kepada ulama amilin, tak lupa kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat darinya, amin. Sebelum dimulai, Pak Adi mau ngucapin dulu selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijriah. Dan tak lupa selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat untuk semuanya. Kenapa Pak Adi ngucapin selamat di hari Jumat? Ada keterangan, ada 4 ucapan selamat yang disunatkan. Yang pertama di awal hari Jumat. Yang keduanya pas di hari raya atau Id, di Idul Adha, Idul Fitri. Yang ketiganya di awal bulan, di bulan-bulan Hijriah, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan Ramadan dan dan seterusnya. Dan juga di awal tahun Hijriah, itu ya. Kalau ada cina Happy New Year itu apa? Happy New Year itu emang sama selamat tahun baru, tapi kebanyakan Happy New Year misalkan kita mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari gimana, itu kan Masehi ya, itu kan Masehi, masih. Nah itu gimana, awas hati-hati. Masehi itu penanggalan Nasrani, kaum Nasrani zaman dahulu. Pertanyaannya, kenapa ya kita sampai sekarang memakai tanggalnya itu? Wallahu alam. Seharusnya kita memakai panduan penanggalan Hijriah, yaitu penanggalan Islam. Kenapa disebut Hijriah? Itu diambil dari kata hijrah. Atau hijrah hijrah itu bukan berarti berpindah dari satu tempat ke suatu tempat, tak hanya itu, cuman perubahan dari yang belum baik jadi menjadi baik, misalkan. Itu udah pengertian dari hijrah itu sendiri. Kenapa diambil kata hijrah? Kenapa di penanggalan Islam ini? Awalnya kan penanggalnya pra-Islam namanya. Dulu pas zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang gubernur yang namanya Abu Musa al-Asy'ari itu tuh sering mendapatkan surat keputusan dari Umar bin Khattab itu. Tapi gubernur tersebut, kepala daerah tersebut bingung ini tuh dikirim tahun berapa untuk memisahkan. Inilah
apa namanya tuh bilang ke Umar bin Khattab tuh untuk untuk membuat penanggalan Islam tahun Islam. Dikumpulkanlah para sahabat, dikumpulkan para sahabat pas waktu itu masih nggak sekarang ya, bukan sekarang misalkan sekarang kan kalau di kita 2021 Masehi, kalau dulu masih pra Islam, tapi tetap kalau ini apa namanya tuh, kalau bulan-bulan udah ada bulan apa namanya tuh Dzulqa'dah, Zulhijjah itu udah ada, terus Safar itu udah ada. Dikumpulin lah siapa yang para sahabat, siapa yang memprakarsai membuat penanggalan Islam pada zaman itu, yang dikumpulin di sana tuh ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, terus ada juga Abdurrahman bin Auf, ada juga Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, ada juga Sa'ad bin Waqqas, ada juga Tolham bin Ubaidillah. Mereka berkumpul merundingkan musyawarah tentang penanggalan Islam ini pas zaman dulu. Awalnya yang mau dipakai tetap itu pra Islam. Jadi tetap 12 bulan, tapi ada 4 bulan yang disucikan, bukan yang disucikan, yang dihormati, yang tadi Pak baca ayatnya itu surat At-Taubah ayat 36, itu tentang bulan-bulan di bulan-bulan di Hijriah, dan ada 4 bulan yang maksudnya Arbaatun Hurum teh 4 yang diharamkan, maksudnya haram tuh di sana tuh tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada kemaksiatan dan lain-lain. Kembali ke musyawarah tadi, yang di musyawarah pun tuh awalnya yang usul tuh ada gimana kalau misalkan yang diambil tentang milad Rasul, kelahiran Rasul. Ada juga yang gimana kalau misalkan yang diambil tentang Isra Mi'rajnya. Oh enggak, itu masih banyak perdebatan. Terus gimana kalau pas zaman pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul, masih banyak perdebatan mas waktu itu. Cuman pas Umar bin Khattab mengusulkan gimana kalau misalkan kita ambil dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu gimana, karena itu momen yang sangat penting ya. Dulu itu udah Rasulullah udah melakukan Futuh Mekah atau penguasaan Mekah, tapi si umatnya tuh masih ibadahnya tuh masih kurang gitu. Pas Rasulullah hijrah, di sanalah umat-umatnya tuh ya hijrah dalam segala hal gitu, maksudnya ibadahnya dan segala sesuatunya. Itu di ACC kalau zaman sekarang disepakati. Oke. Mungkin kalau zaman kalau bahasa sekarang kita ambil dari tentang hijrahnya Kanjeng Rasul, yaitu terus kenapa yang dipilih bulan Muharram misalnya kalau dipilih itu karena bulan Muharram tuh disebut juga bulan Allah yang disucikan, karena banyak peristiwa yang penting di sana, pembahasannya nanti. Dan juga dalam hadis dikatakan afdolnya saum setelah Ramadan tuh saum di bulan Muharram. Itu tadi dari hadis yang Pak dibacain, afdolus siyama ba'da Ramadan syahrullah itu bulannya Allah,
yaitu Muharram itu. Jadi di sana tuh pas waktu itu ditentuin lah saat tahun tahun 1 Hijriah tuh, satu Muharram, pas waktu itu dimulai dari bulan Muharram itu ditentuin. Kalau di Masehinya mah itu teh tanggal 1 tahun 1 Hijriah tuh 17 tahun setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah waktu itu. Kalau Masehinya bertepatan dengan 638 Masehi. Nah, jadi kalau Masehi itu duluan kan. Kalau 1 Masehi mah itu dipercaya pas kelahiran Nabi Isa. Pas kalau umat Nasrani menyebutnya Isa al-Masih. Itu yang merumuskan siapa? Yang merumuskan Masehi siapa? Ya umat Nasrani. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang kita pakai? Dan masih banyak juga ada yang bilang ya namanya tuh, selamat tahun baru 1 Januari gini-gini Masehi. Tapi awas, hati-hati, ada ma tasyabbaha, ada apa sih, lupa lagi. Ma tasyabbaha biqaumin fahuwa minkum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia merupakan bagian darinya. Hati-hati kalau misalkan mengucapkan merayakan tahun baru itu. Tahun ini Hijriah, tahun kita, ini sebenarnya tahun kita yang harus kita rayakan gitu. Jadi Hijriah yang disebut Hijriah, kita ini ya hijrah kita hijrah juga dikit-dikit. Tahun baru Masehi mah enggak enggak ngerayain, atau misalkan tahun baru Masehi mah saya enggak akan ngucapin selamat. Itu kita hijrah dari sekarang ya. Mungkin kata hijrah itu bukan perubahan yang dari kurang baik jadi baik misalkan. Ya buat kalian, mudah-mudahan tahun ini menjadi hijrah juga buat kalian. Misalkan yang awalnya awalnya pas lagi ikutan meet tuh tidak mendengarkan, sekarang mah jadi fokus. Yang awalnya malas mengerjakan tugas, sekarang mah jadi rajin. Terus yang awalnya tidak jarang ngaji, jadi sering ngaji. Itu mudah-mudahan tahun ini merupakan hijrah buat kita ya, buat kita semua juga. Kita melangkah ke ke hal yang lebih baik gitu. Awas, hati-hati tentang mantasyabaha itu menyerupai satu kaum. Awas, hati-hati, tinggalin, dikurangin lah ini awalnya kita main game lupa waktu. Sekarang mah jadi tahu waktu, minimal dikit-dikit aja. Biasanya suka TikTok awas, hati-hati, jangan pernah joget-joget di TikTok. Ingat itu teh yang pertama ada joget-joget tuh itu teh kaum Nabi Harun dulu, yang kaum Nabi Musa, terus dititipin sama kaum Nabi Harun, dan terpengaruh dengan Musa Samiri itu yang menciptakan patung kepala sapi itu. Kisahnya ada di Al-Baqarah, itu yang menyembah patung kepala sapi sambil joget-joget itu. Awalnya ada joget tuh dari sana. Awas kalau misalkan kalian joget-joget di depan kamera atau berarti salah satu kaum dari mereka kafir Bani Israel. Awas.
wabarakatuh. Mungkin segitu ya dari Pak Adi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini penggerak, jadi pengingat utamanya buat Pak Adi, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian juga semuanya. Mungkin segitu aja. Nasrullahi Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.